Yang terhormat Ibu Kepala Bagian Umum LDIKT Wilayah 11, Ibu Hajah Rinawati Agustini SHMH. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta. Yang terhormat dosen penerima tunjangan sertifikasi dosen perguruan tinggi swasta di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, serta rekan-rekan dari sub sumber daya dan HKT yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan izin Tuhan Allah lah yang telah memberikan kita nikmat sehat serta umur sehingga kita bertemu meskipun lewat Zoom secara daring dan bersilaturahmi dalam kesempatan ini. Tak lupa pula selawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 75383-PR.07.04 tertanggal 14 Desember 2022 perihal mekanisme penyaluran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar baik PNS maupun non-PNS di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11, bahwa untuk tahun 2023 ada terjadinya perubahan untuk penyaluran tunjangan sertifikasi dosen yang semula melalui sistem LDIKT masing-masing sekarang harus bermuara kepada aplikasi Seruni Advance. Sebagai upaya untuk peningkatan layanan, penerapan prinsip taat administrasi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam hal penyaluran tunjangan profesi, tunjangan serdos, dan tunjangan kehormatan guru besar, baik PNS maupun non-PNS. Dengan maksud itulah, sehingga kita bagian sumber daya dan sesuai arahan dari pimpinan LDIKT 11, kami mengadakan untuk acara ini mengenai pikon kebijakan mekanisme penyaluran tunjangan melalui aplikasi Seruni Advance. Karena tahun 2023 adalah tahun dimulainya untuk penyaluran tunjangan sertifikasi melalui aplikasi Seruni sebagaimana yang telah diatur oleh Biro Perencanaan dan Penganggaran Kemdikbudristek Jakarta. Untuk kebijakan mengenai penyaluran tunjangan sertifikasi dosen, dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Pak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 dan Ibu Kabak Umum selaku pimpinan LDIKT Wilayah 11. Tanpa panjang lebar lagi, kami akan mempersilahkan kepada Pak Kepala dan Ibu Kabak untuk menjelaskan secara detail, jelas dan transparan untuk mekanisme penyaluran sertifikasi dosen untuk tahun ini melalui aplikasi Seruni. Demikian yang dapat saya sampaikan dan kami mohon arahan serta penjelasan dari Pak Kepala
dan Ibu Kabak Umum untuk menjelaskan secara transparan kepada dosen-dosen penerima tunjangan sertifikasi dosen di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami atas nama Ketua Subbak dari Sumber Daya dalam hal ini akan mempersilahkan kepada pimpinan untuk menjelaskan hal ini. Demikian laporan dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 sekaligus membuka secara resmi acara kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Akbar MSI dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum Wilayah 11 Kalimantan, Ibu Dinawati Agustini SHMH, tim Sumber Daya, Pokja Sumber Daya Wilayah 11, Ibu Ida dan teman-teman. Tentu yang saya banggakan, saya hormati pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir dan seluruh Bapak Ibu dosen yang menjadi penerima Serdos yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ida bahwa dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang akan berlaku secara nasional di 16 wilayah LLDP se-Indonesia berkaitan dengan penerapan aplikasi Seruni Advance yang dimaksudkan untuk menyeragamkan sistem pembayaran atau mekanisme penyaluran dana sertifikasi dosen atau tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat dari Sekjen itu disebutkan bahwa dari 16 wilayah akan diseragamkan karena memang selama ini terdapat perbedaan atau mekanisme yang bervariasi, yang semuanya mengacu kepada pemberian hak Bapak Ibu dosen sebagai dosen yang nasional. Nah, untuk kita di LDP Wilayah 11 beberapa tahun terakhir kita menempuh sistem pembayaran atau mekanisme pembayaran yaitu dengan melihat laporan kinerja Bapak Ibu dosen ataukah LKD atau BKD Bapak dan Ibu, kemudian ditambah dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari pimpinan perguruan tinggi menjadi alat pembayaran di setiap bulannya. Nah, aplikasi yang baru ini mensyaratkan ataukah mengharuskan kita melakukan pembayaran ataukah penyaluran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar didasarkan pada laporan kinerja ataukah beban kerja yang sudah dilewati pada semester yang lalu atau sudah memenuhi standar ataukah sudah layak untuk diberikan tunjangannya barulah dibayarkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di LDP 11
kita memberanikan diri untuk memberikan pembayaran meskipun belum dilaporkan BKD-nya atau KKD-nya belum memenuhi, tetapi kita memberanikan diri hanya berdasarkan pada surat pertanggungjawaban mutlak pimpinan. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2023 tidak lagi bisa seperti itu. Nah, karena itulah akan berdampak terhadap mekanisme atau terjadi perubahan sistem pembayaran ataukah penyaluran tunjangan profesi ataukah tunjangan kehormatan guru besar di wilayah 11 ini. Lebih rinci nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Rina maupun Ibu Ida dan teman-teman. Nah, jadi intinya yang pertama tadi bahwa pembayaran didasarkan pada beban kerja ataukah LKD semester, tentunya semester yang telah lalu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Biro Perencanaan dan Anggaran di Kementerian kita beberapa minggu yang lalu sengaja mengumpulkan seluruh LDP yang berhubungan dengan mekanisme pembayaran ini dengan melalui aplikasi Seruni. Mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah banyak yang mencoba untuk masuk login di aplikasi yang baru ini, tetapi mohon maaf karena kondisi hari ini sampai tanggal 5, dengar kabarnya seperti itu, peliharaan atau maintenance sehingga belum bisa berjalan sebagaimana mestinya ataukah belum bisa efektif untuk bisa dicoba ataukah Bapak Ibu belum bisa login secara maksimal. Selanjutnya terkait dengan kita, istilah yang kita gunakan adalah kami berani mengutangi Bapak dan Ibu, artinya selama beberapa tahun terakhir ini kita berani membayarkan meski belum ada beban kerjanya, dan ini menjadi temuan kemarin ketika rapat Jakarta sehingga diminta untuk memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu bahwa ini akan terjadi perubahan. Untuk yang sudah terbayar semester yang sedang berjalan, berarti sudah 4 bulan yang sudah berlalu kami sudah bayarkan hanya berdasarkan pada ataukah sebelum kami terima beban kerja ataukah LKD Bapak. Nah, tersisa 2 bulan lagi. Untuk 2 bulan ini, Januari dan Februari semester berjalan, itu masuk tahun anggaran yang baru ataukah tahun 2023. Nah, karena efektif 2023, pencairan tahun anggaran tahun 2023 harus mengacu kepada sistem yang baru, maka terpaksa kita harus menunggu LKD, BKD Bapak dan Ibu semuanya setelah berakhir semester ini. Praktis setelah Februari berakhir atau semester ini sudah selesai, Bapak Ibu laporkan, barulah kami melanjutkan pembayaran untuk bulan yang tersisa. Nah, seterusnya akan Bapak dan Ibu akan terus menjalankan kewajiban untuk semester berikutnya. Tentu kami menunggu laporan KD-nya dulu, baru kami bayarkan untuk tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, karena posisi maintenance, maka tentu tidak bisa dicoba secara maksimal seperti apa. Dan kunci adalah Bapak dan Ibu tentu sudah paham semua bahwa kita semua sebagai dosen harus aktif di sistem informasi yang terpadu atau Kasister, di mana Bapak dan Ibu memiliki hak masing-masing untuk menginput ataukah mengupload laporan ataupun data-data Bapak, bisa mengupdate di situ, dan datanya akan dikonekkan dengan Seruni Advance.
Nah, adapun sistem mekanisme kerjanya nanti akan disampaikan ataukah didiskusikan bersama dengan Ibu Rina dan teman-teman di Pokja di Sumber Daya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik, sebagai bahan diskusi kita. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum jelas, silakan nanti diskusi dengan kita semuanya. Mohon maaf karena pada saat yang bersamaan ini teman-teman yang lain, saya juga memantau sosialisasi dari Dikti berkaitan dengan matching fund yang sudah dibuka tadi oleh Pak Dirjen dan sedang berlangsung sosialisasinya. Jadi kita manfaatkan diskusi kita pada hari ini dalam waktu yang relatif singkat. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang akurat kepada Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari layanan kami khususnya berkaitan dengan pembayaran Serdos ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya arahan mengenai kebijakan mekanisme penyaluran tunjangan sertifikasi dosen melalui aplikasi Seruni Advance oleh Pak Kepala dan Kabak Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11. Dan untuk acara PIKON ini akan dipandu oleh moderator Ibu Ida Adiati SE, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu MC. Untuk mekanisme penyaluran tunjangan sertifikasi dosen akan diterangkan dengan lebih detail lagi oleh Ibu Rinawati Agustini selaku Kabak Umum LDT Wilayah 11. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala LDT Wilayah 11, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan PTS, Bapak Ibu penerima tunjangan sertifikasi dosen dan kehormatan wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, rekan-rekan sumber daya, keuangan dan HKT yang saya sayangi. Tujuan daripada acara PIKON kita pada hari ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu penerima tunjangan profesi dosen karena adanya perubahan dalam mekanisme penyaluran tunjangan profesi dosen. Hal ini diakibatkan karena adanya arahan atau kebijakan dari kementerian di mana seluruh LLDT penyaluran tunjangan sertifikasi dosennya harus diseragamkan. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala LLDT tadi bahwa selama ini seluruh LLDT dari 1 sampai 16 berbeda-beda dalam penyaluran tunjangan profesinya. Untuk itu, mulai tahun 2023 ini akan diseragamkan melalui aplikasi Seruni Advance. Perubahan yang pertama, informasi yang dapat kami berikan adalah bahwa seluruh informasi kelayakan dosen untuk mendapatkan tunjangan profesi menggunakan basis data yang berasal dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi Nasional atau yang kita kenal dengan Sisternas. Di mana perubahan status terhadap data dosen baik mencakup data umum, data sertifikasi dosen, dan beban kerja dosen hanya dapat diperbaharui dalam aplikasi Sister Perguruan Tinggi. Nah, nanti PTS dan dosen wajib mengisi data rekening dosen dalam aplikasi Seruni Advance. Tapi untuk aplikasi ini nanti akan kita jadwalkan sosialisasinya di bulan depan ya Bu Ida.
Jadi hari ini kita hanya khusus memberikan sosialisasi mengenai pencairan tunjangan sertifikasi dosen. Tapi untuk yang aplikasi seruninya mungkin bulan depan akan kita adakan sosialisasi kembali khusus untuk aplikasi seruninya. Nah, perubahan yang terjadi dikarenakan selama ini LLDP wilayah 11 itu mendasarkan pencairan tunjangan profesi dosennya berdasarkan pada BKD yang sedang berjalan. Nah, jadi hanya berdasarkan SPTJM. Nah, untuk seruni ini pencairan tunjangan sertifikasi dosen berdasarkan kepada BKD murni, ya, BKD yang sudah selesai, BKD yang sudah oke. Nah, mekanismenya seperti ini, yaitu untuk mulai Januari dan Februari 2023 itu pencairan tunjangan sertifikasi dosen didasarkan pada BKD semester genap tahun 2022. Jadi Januari dan Februari ini berdasarkan BKD tahun ajaran 2022, yaitu bulan Maret sampai dengan Agustus 2022. Nah, sedangkan itu sudah terbayarkan, ya. Jadi untuk kita di LDT wilayah 11, tunjangan sertifikasi dosen di bulan Maret sampai dengan Agustus 2022 sudah dibayarkan. Sehingga pada bulan Januari dan Februari 2023 itu tidak ada lagi pembayaran tunjangan serdos. Kemudian untuk bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 itu pencairan tunjangan serdos dilakukan berdasarkan BKD semester ganjil tahun ajaran 2002. Itu pun di Dikti wilayah 11 BKD semester ganjil sudah dibayarkan hanya berdasarkan SPTJM. Jadi BKD semester ganjil berjalan bulan September, Oktober, November, Desember 2022 sudah kita bayarkan, ya. Jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Kepala bahwa kami sudah menghutangi istilahnya, ya. Nah, kemudian sisanya Januari dan Februari ini nanti akan kami tagih kembali BKD-nya. Mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah. Sisanya ini akan dibayarkan di Januari dan Februari 2024. Jadi Januari dan Februari 2023 itu berdasarkan BKD semester genap 2022 Maret sampai Agustus. Kemudian Maret dan Agustus 2023 itu berdasarkan BKD semester ganjil 2022 September sampai Desember. Kemudian nanti sisanya Januari dan Februari itu dibayarkan di 2024. Bukan 2000 Maret 2023. Jadi ganjil 2022 yaitu September, Oktober, November, Desember itu sudah dibayarkan. Sisanya Januari, Februari itu akan dibayarkan di Maret dan April 2023. Nah, jadi Januari, Februari 2023 itu tidak ada pembayaran. Maret dan April 2023 itu hanya untuk membayar sisa
BKD semester ganjil 2022. Jadi yang September sampai Februari, September sampai Desember sudah dibayar, Januari Februarinya akan kami bayar di Maret dan April 2023. Nah, itu akan dibayarkan tiap bulan ya. Jadi untuk Mei, Juni, Juli, Agustus 2023 itu juga tidak ada pembayaran tunjangan serdos lagi ya. Nah, kemudian untuk bulan September sampai Desember 2023 baru akan dilakukan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen untuk BK semester genap tahun 2023. Nah, semester genapnya pun hanya bulan Maret, April, Mei, Juni. Itu akan dibayar di September, Oktober, November, Desember. Sisanya Januari dan Februari lagi itu akan dibayar di Januari dan Februari 2024. Begitu selanjutnya terus pembayarannya dengan menggunakan aplikasi Seruni ini. Jadi ada perubahan karena masa transisi, karena tadi LEDikti 11 itu sangat berbeda dalam penyaluran tunjangan profesi dosen, sehingga kita menyesuaikan dengan mekanisme Seruni sehingga terjadi perubahan-perubahan. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 itu akan lancar lagi seperti biasa, tingtongnya berbunyi setiap bulan. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kalau ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada kami pada saat ini atau nanti lewat WA atau telepon dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala LEDikti 11 dan juga kepada Ibu Kabagum. Untuk sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Mohon izin kami sampaikan bahwa untuk sesi tanya jawab ini kami hanya melayani yang dosen yang mengajukan tangan atau ajukan tangan atau raise hand. Tapi kalau untuk yang kolom chat, mau WA lewat chat itu mohon tidak bisa kami layani. Kepada Bapak Ibu peserta penerima serdos untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kami persilakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Untuk penanya kami persilakan kepada Ibu Mila dari Politeknik Hasnur. Kami persilakan, Bu. Baik, Ibu Ida, Ibu Rina, izin untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Bu. Yang pertama, ketika saya mau coba buka yang aplikasi yang Seruni Advance itu, di situ diminta kita mengupload NPWP dan buku rekening. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah yang mengupload itu dosen yang bersangkutan ataukah dari pihak LLDikti? Karena ada tulisan lagi di atasnya itu operator LLDikti yang akan menguploadkannya, Bu. Jadi kami ingin bertanyakan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu, di sister saya itu untuk pangkat saya masih 3B, sementara untuk pembayaran nanti kan berdasarkan hasil sister. Nah, saya sudah mengajukan pembaharuan data menjadi 3C. Nah, itu nanti apakah penarikan data akan disesuaikan dengan pengajuan perbaikan data tersebut atau seperti apa, Ibu? Mungkin itu saja yang mau ditanyakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mila dari Politeknik Hasnur. Kita ini untuk sesi tanya jawab ini kita akan ada istilahnya tuh bertanya langsung dijawab gitu ya, Bu. Jadi apapun jadi langsung tidak terlewatkan.
Jadi untuk pertanyaan ini mohon izin kami menyampaikan bahwa untuk biodata berupa NPWP, rekening, itu kita belum ada arahan lagi dari kementerian. Insya Allah Bu, untuk minggu depan itu nanti ada sosialisasi khusus per wilayah. Kami adakan sebanyak 4 wilayah. Nanti yang menjadi narasumbernya adalah dari Biro Perencanaan Penganggaran dari Kemdikbudristek. Jadi kita tunggu aja Bu untuk arahannya seperti apa. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk yang SK Impasing Ibu, jadi semuanya kami ambil lewat sister. Jadi kami tidak bisa lagi seperti kemarin saya menyesuaikan apabila ada WA dari dosen, ini Bu SK Impasingnya sudah terbit, lalu saya sesuaikan. Tapi mohon maaf dengan sangat terpaksa karena kita harus menuruti aturan juga dari kementerian. Berarti yang kita bayar nanti adalah melalui sister. Jadi data SK Impasing atau data pangkat yang tertera di sister itulah yang akan kita ambil sebagai dasar pembayaran tunjangan serdosnya, Bu. Kemudian ada lagi pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, khususnya mengenai mekanisme pembayaran. Mohon maaf Bu Ida. Ya, silakan. Ya, satu lagi tadi Bu, ya saya sudah memahami gitu Bu ya, berarti dari sister. Nah, permasalahannya di sister itu sudah saya ajukan untuk perubahan data Bu. Kan kita mengajukan perubahan data Impasingnya. Nah, itu sudah saya ajukan. Kemudian SK Impasingnya sudah saya masukkan juga. Nah, apakah itu nanti berdasarkan data terbaru yang saya sudah update di sister itu nanti, ataukah yang data sebelumnya begitu Ibu? Data yang terupdate melalui sistem itu Bu yang kita ambil. Baik, itu sistemnya kan kita mengajukan begitu ya Bu ya, nanti dari LLDT yang menyetujui seperti itu Kak Bu. Soalnya waktu saya mengajukan itu kayak sistem pengajuan gitu Bu untuk memperbaharui profil seperti itu Bu. Jadi nanti mungkin Bu kita insya Allah Bu minggu depan nanti ada sosialisasi khusus apapun mengenai masalah seruni, masalah update data atau apa, mungkin akan ada arahan selanjutnya Bu dari kementerian. Nanti kita adakan sosialisasi per wilayah. Jadi mungkin ada minggu depan insya Allah dari Biro Perencanaan nanti akan ada sosialisasinya khusus dan mungkin dari kementerian sudah berkoordinasi dengan kami juga baru siang tadi juga bahwa minggu depan akan ada sosialisasi khusus, apakah itu mengenai update-nya ke sister, apakah itu mengenai aplikasi seruninya. Mohon untuk peserta serdos nantinya kalau ada misalnya wilayah dari sosialisasi untuk hari ini mohon diikuti untuk khusus wilayah masing-masing. Seperti itu. Kita tunggu aja Bu. Baik, terima kasih Bu Ida. Kemudian untuk Pak Satria Nugraha dari Universitas PGRI Palangka. Silakan. Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mohon izin bertanya Ibu. Ini terkait dengan mekanisme pembayaran yang di bulan Januari, Februari 2023. Sesuai yang ditampilkan di layar, itu kan berdasarkan BKD genap tahun ajaran 2022 Bu ya. Nah, pertanyaannya gini Bu, apakah nanti di bulan Januari, Februari itu akan masuk setiap bulan? Ataukah tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Rina, itu tetap akan rapel istilahnya ya, dan masuk di bulan Maret Bu? Untuk penjelasan lebih lanjut nanti saya sebentar. Pak Satria, apalagi pertanyaan silakan. Bu, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua Bu, untuk yang pembayaran selanjutnya mulai dari Maret, Agustus sampai September, apakah polanya bakal seperti itu? Apakah akan ada di rapel per bulan dan nanti akan keluar di bulan berapa, ataukah sesuai dengan surat edaran ini akan dibayarkan setiap bulan Bu? Itu aja Bu. Untuk pertanyaan Pak Satria kami persilahkan kepada Ibu Rina untuk menjelaskannya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Satria. Jadi yang tertulis di layar ini bahwa pembayaran bulan Januari dan Februari 2023,
kan nih sudah masuk 2023 kan kita ya. Itu dilakukan berdasarkan BKD semester genap tahun ajaran 2022. Genap 2022 itu adalah Maret sampai Agustus 2022. Dan itu sudah dibayarkan selama 6 bulan. Jadi tidak ada lagi pembayaran di bulan Januari dan Februari ini. Ya. Nah, untuk Maret sampai dengan Agustus 2023 itu untuk pembayaran berdasarkan BKD semester ganjil 2022. Nah, sedangkan semester ganjil kita pun sudah dibayarkan hanya berdasarkan SPTJM, yaitu bulan September, Oktober, November, Desember. Itu BKD-nya belum ada, hanya berdasarkan SPTJM, tapi kita sudah bayarkan ke 4 bulannya. Ya. Nah, jadi bulan Maret dan April itu kita hanya membayar sisa. Ya, jadi semester ganjil itu kan September, Oktober, November, Desember itu sudah dibayar. Ya, sisanya Januari dan Februari ini nanti yang akan kita bayar di Maret dan April 2023, hanya 2 bulan. Nanti dibayarkan per bulan, jadi tidak ada rapel ya. Nah, kemudian berarti yang semester ganjil sudah dibayarkan semua 6 bulan. Sehingga mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2023 itu tidak ada pembayaran lagi. Ya. Nah, kemudian September 2023 baru kita melakukan pembayaran lagi untuk BKD semester genap 2023. Jadi genap 2023 adalah Maret, April, Mei, Juni 2023. Itu hanya dibayar 4 bulan. Ya, karena pembayarannya dimulai pada bulan September, Oktober, November, Desember. 2 bulan berikutnya, Juli dan Agustus akan dibayar di Januari dan Februari 2024. Nah, begitulah seterusnya siklus pembayaran menurut aplikasi Seruni ini. Demikian Pak Satria. Bagaimana Pak Satria? Pak Satria? Oh ya, oke, berarti. Kemudian terima kasih Bu, Bu. Mohon izin nggak bisa mute tadi Bu. Terima kasih. Oke. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan kepada Bapak Ibnu dari Sti Pancasetia Banjarmasin. Kayaknya Pak Stomo ini lulus tahun 2022 ya. Betul Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semua buat Bapak Ibu peserta Zoom dan teledikti. Ya Ibu, betul saya baru lulus kemarin di bulan November di gelombang kedua. Kemudian saya berpikiran begini Bu, ya saya pertama kali lulus Serdos dari bertahun-tahun, dari mudah sampai sulit, akhirnya lulus di yang disulitnya. Nah kemudian saya berpikiran begini kemarin, oh berarti saya BKD-nya nanti di semester ini, semester ganjil sampai dengan Februari. Ternyata dari pihak Eledikti kami yang lulus di lulus Serdos pada waktu itu suruh mengisi BKD di genap Bu ya, Maret sampai Agustus kalau nggak salah, betul Bu ya. Nah kemudian
kami diisikan gitu loh Bu. Kami isi selesai dan memenuhi semua Dharma perguruan tinggi. Nah, sempat saya nanya kepada di internal loh, Pak, bukannya kami ini nanti di semester ganjil ya, yang berakhir di Februari ini, Januari Februari ini, tetap suruh ngisi yang genap. Akhirnya kita ikutin aja, nanti dibayarkan katanya di Januari Februari. Tapi kalau saya menyimak tadi penjelasan dari Bapak Ibu dari Eledikti, sudah terbayarkan semua gitu loh Bu. Pertanyaannya apakah itu tidak terbayarkan atau bagaimana ya Bu ya? Mohon maaf nih Bu. Yang untuk kami yang baru lulus gitu loh Bu. Seperti itu. Silakan, terima kasih Ibu. Ya, silakan Bu Rina. Jadi untuk Serdos lama dulu ya Pak. Serdos lama dulu berarti kan itu tidak akan ada pembayaran di bulan Januari dan Februari, kemudian juga di bulan Mei sampai Agustus. Karena jika kami membayar lagi itu akan terjadi 2 kali pembayaran. Saatnya sudah dibayar lagi, dan itu berpotensi Bapak Ibu akan mengembalikan ke kas negara beserta pajak-pajaknya. Nah, itu untuk Serdos lama. Untuk Serdos baru, seleksinya kan waktu itu bulan April ya Pak ya. Bulan apa ya seleksinya? Gelombang kedua Bu. Bapak masuk gelombang kedua ya. Jadi untuk Serdos baru, titik awalnya kita melihat dari legalitasnya, kita melihat dari sertifikat Pak, sertifikat pendidik ya, sertifikat pendidik. Bapak tanggal berapa, mungkin Agustus, Oktober atau November? Ada 3 gelombang, ada 3 gelombang ya waktu itu. Nah, jadi kita melihat legalitasnya dari sertifikat pendidik, sehingga sebenarnya itu secara logika memang kami tidak bisa membayar BKD genap Bapak, kan? Karena pada saat genap berjalan itu Bapak masih proses seleksi, ya kan? Seleksi portofolio mengikuti Serdos. Nah, jadi namun kan di Sister saya dengar memang yang belum Serdos pun harus tetap menginput beban kerja dosennya di Sister. Nah, untuk Serdos baru itu menurut peraturan Menteri Keuangan itu ada nomor berapa ya, N100 atau berapa itu adalah dibayarkan di tahun berikutnya Pak. Jadi yang lulus Serdos tahun 2022 itu akan dibayarkan di tahun 2023. Nah, namun kemarin kami ada koordinasi dengan Roren, kelihatannya untuk Serdos baru, walaupun Bapak mengisi BKD di semester ganjil 2022, artinya mulai September Bapak sudah isi yang berakhir nanti sampai Februari, akan tetapi yang dibayar hanya Januari dan Februari, dan itu akan dibayarkan di Maret dan April 2023. Nah, sementara seperti info yang kami dapatkan, nanti kami akan koordinasikan lagi apakah dibayar 1 semester penuh, tapi kemarin yang saya dengar seperti itu hanya 2 bulan yang Januari dan Februari. Karena BKD kan tidak per bulan ya Pak, ya oleh karena itulah maka Bapak tetap menginput, artinya melaporkan BKD tetap 6 bulan berjalan. Jadi mulai September sampai Februari itu tetap dilaporkan, akan tetapi dasar pembayaran hanya untuk yang Januari dan Februari 2023, dan nanti akan dibayarkan di Maret itu untuk Januari, April itu untuk Februari. Nanti kalau ada perubahan informasi akan kami infokan kemudian Pak. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Pak. Benar kata Ibu Rina Bu Rina tadi bahwa kami akan melakukan koordinasi kembali dengan Biro Perencanaan dan Penganggaran dari Kementerian mengenai peserta yang baru lulus di tahun 2022. Nanti
Yang penting Bapak harus untuk upload BKD-nya itu harus ada, dan nanti untuk pembayarannya kami akan berkoordinasi kembali dengan pihak kementerian. Untuk seterusnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu peserta yang hadir di sini. Mohon izin nanti seperti yang saya sampaikan bahwa kami tidak melayani pertanyaan lewat chat room. Mohon untuk mengangkat tangan apabila ada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan di kesempatan yang baik ini? Mohon izin kalau ada yang memberikan. Ya, oke. Ibu Indah dari Universitas Muhammadiyah Pontianak ya Bu ya? Oh, Palangkaraya ya? Ibu Indah dari Universitas Palangkaraya. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya Bu ya? Ya. Oh baik, intinya yang Ibu sampaikan, kalau saya tarik kesimpulan, artinya kami tidak melaporkan laporan yang semester genap kemarin di Januari seperti biasa, gitu ya Bu ya. Dan nanti di semester ganjil kami akan melaporkan di bulan September 2023 seperti itu ya Bu ya. Yang saya tangkap artinya kami tidak menerima sertifikasi selama 6 bulan ke depan dan nanti akan dibayarkan di akhir tahun 2023 seperti itu ya Bu ya. Mungkin saya tidak ada pertanyaan, cuma menegaskan seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tidak menerima Bu, tapi kan sudah menerima gitu. Ya betul, ya, sudah menerima maksudnya Bu. Iya, jadi karena kita ada kekeliruan ya dalam penyaluran, nah ini sedang masa transisi, sebenarnya ada perubahan, oleh karena itulah maka kami melakukan sosialisasi ini agar Bapak Ibu tidak kaget dengan perubahan ini, karena akan terjadi potensi selama tidak akan menerima ya pencairan tunjangan profesi karena sudah dibayarkan. Iya betul, sudah dibayar ya, sudah dibayarkan semua kan Bu ya. Jadi yang semester genap itu sudah dibayarkan lengkap ya 6 bulannya. Jadi nanti pembayaran hanya ada di bulan Maret dan April itu untuk sisa semester ganjil 2022, dan kemudian di September baru nanti akan kita bayar untuk BKD genap yang 2023 ini per bulan. Nanti untuk September itu untuk bulan Maret, Oktober untuk bulan April, begitu seterusnya Bu. Cuma 4 bulan. Nanti 2 bulan berikutnya baru di Januari dan Februari 2024. Oh baik Bu, dimengerti. Ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta yang hadir di sini untuk bertanya. Mungkin dari Banjarmasin kami persilahkan, karena yang ada pertanyaan lagi dari Banjarmasin, silakan. Atau mungkin sudah mengerti atau paham Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya mengenai mekanisme penyaluran tunjangan sertifikasi. Jadi Bapak Ibu, untuk perubahan mekanisme penyaluran tunjangan profesi yang beralih ke Seruni Advan ini sedikit pun tidak mengurangi hak Bapak Ibu atas tunjangan profesi dosen. Jadi tidak berkurang, hanya mekanismenya aja yang berubah sehingga ada kekosongan di tahun ini
sekitar 6 bulan ya. Karena masa transisi itu tadi. Nah, nanti di tahun 2024 mudah-mudahan nanti bisa lancar semuanya, bisa ditekan setiap bulan. Kami mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan ini. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih kalau memang Bapak Ibu sudah mengerti, dan terima kasih banyak atas permaklumannya. Alhamdulillah ada penanya lagi, Bunda Endang Sri Suyati dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kepada Bunda kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya hanya bertanya, kalau misalkan untuk merubah misalkan golongan 3C lalu ke 3D itu gimana ya Bu? Saya mau tadi itu kemarin itu sudah mencoba mengisi di Seruni, tetapi tidak bisa. Dan saya sudah 3D-nya itu sudah tahun 2018, tapi sampai sekarang masih di situ tertuliskan 3C. Padahal di sister juga saya sudah rubah, tapi belum berubah gitu. Tadi semalam saya pernah sudah mencoba mengisi Seruni, tapi juga belum bisa. Saya mohon arahannya Ibu Rina dan Ibu Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda Sri Endang Sri Suryati, seperti yang saya kemukakan kemarin, bahwa memang pencairan tunjangan cerdas Ibu yang sudah kami bayarkan itu berdasarkan golongan pangkat Ibu yang ada sama saya, yaitu 3D. Jadi untuk yang tahun-tahun yang sudah berjalan kami sesuaikan dengan 3D Ibu. Tapi karena kita terjadi perubahan, artinya untuk penyaluran pembayaran cerdas harus melalui aplikasi Seruni, mau tidak mau data yang kami ambil untuk tunjangannya itu berdasarkan yang ada di sister. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Rija untuk menjelaskan untuk bagaimana cara supaya pangkat 3D Ibu Endang ini bisa update di sister itu. Silakan Pak Rija. Ya, Ibu Ida, terima kasih. Seperti biasanya Ibu, untuk perubahan data dosen, kita semuanya untuk perubahan sekarang melewati aplikasi sister. Nanti Ibu untuk apabila di sister misalnya belum 3D, silakan diajukan perubahannya. Cuman sesuai informasi tadi bahwa untuk aplikasi Seruni, karena nanti ada sosialisasi ke depannya, karena masih aplikasi masih belum optimal Ibu, masih sinkronisasi dengan sistem belum sempurna. Jadi ada beberapa dosen yang baru cerdas juga tidak bisa login, atau ada beberapa dosen yang datanya tidak sesuai dengan sister. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu ada perbaikan itu dari pusat, sinkronisasi dari pusat, sehingga nanti data sister sama persis dengan data di Seruni. Dan apabila nanti ada data yang tidak sesuai, itu Ibu silahkan dicek di sister. Kalau memang sisternya belum 3D, berarti Seruninya juga belum 3D. Tapi kalau nanti sudah di sisternya, mudah-mudahan nanti ke depannya setelah nanti ada sosialisasi, mudah-mudahan ke depannya nanti data pas sama persis Ibu dengan sister. Jadi begitu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bapak. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu peserta cerdas yang hadir pada saat ini. Kami mohon kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Atau masih merenung ya? Pak Muhdari,
Iya, Bu. Sebentar, Ya. Bu. Nah, Silakan. menyimak aja tadi. Tadi menyimak ya. Bahwa tadi ada kawan-kawan yang penyesuaian pangkat dan golongan. Tadi kan. Nah, jadi begini. Persoalannya itu ada semua di sister. Jadi saya sudah alami itu. Nanti Bapak Ibu mengisi sisternya, sister perubahan. Nanti Ibu ajukan. Setelah Ibu ajukan, berarti nanti operator sister perguruan tinggi akan memverifikasi. Nah, verifikasi, setujui, lalu disinkron nanti sampai di tempatnya Pak Iswahyudi. Sisternya Dikti. Nah, jadi di situ akan sinkron lagi ke pusat. Baru nanti secara otomatis akan berubah pangkat dan golongan ibu. Dan begitu sudah berubah di sisternya nasional, maka akan tertarik kepada yang namanya seruni tadi. Nah, tuh itu kronologis. Jadi gini, setelah Bapak Ibu mengajukan perubahan tentang jabatan fungsional dan kepangkatan tadi, maka jangan lupa operator ini harus segera mengajukan ke Dikti. Nah itu ya, itu pengalaman karena dulu pernah ada yang bertanya sudah 2 tahun nggak di asisi. Karena apa? Terhentinya adalah di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi istilahnya di operator itu juga harus sigap. Apabila ada ajuan maka segera diverifikasi. Kemudian setelah verifikasi dilakukan sinkronisasi lagi. Baru nyampai di sisternya Dikti. Nah itu baru terlihat di Pak Iswahyudi yang pegang atau di Pak Reja nanti yang pegang untuk sisternya. Nah di situ baru nanti nyambung ke sisternas. Ini pengalaman dulu banyak yang bertanya, Bu Ulun sudah lulus benar 2 tahun 3 tahun nggak ada perubahan. Ya memang tadi karena terhentinya di perguruan tinggi. Kalau di Dikti saya kira begitu ada yang sudah sinkronisasi ke Dikti, maka Dikti segera memproses untuk diajukan sampai sisternasnya. Nah, dan tambahannya tadi bahwa yang saya dapat kemarin ikut dengan seruni bahwa secara otomatis seruni akan menarik dari sisternas. Saya barusan diskusi dengan Pak Wijaksono tadi. Pak Wijaksono, ada beberapa teman yang belum nyampai. Nah, sudah dijawab tadi karena ada masa tunggu pemeliharaan maintenance sampai besok. Jadi maintenance sister itu begitu ajuan kita kan tidak bisa bergerak sekarang. Jadi ajuan-ajuan ibu nanti mudah-mudahan besok tanggal 5 selesai maintenance, sinkronisasi lagi. Di mana sinkronisasinya? Di tempat ibu. Nah, di tempat Bapak Ibu di perguruan tinggi masing-masing. Saya juga disuruh tadi untuk sinkronisasi. Sehingga nanti nyampailah di sisternas punya kita itu. Kalau secara otomatis dari sisternas itu nanti akan terkirim kepada yang namanya seruni. Nah, jadi saya sudah diskusi, kenapa saya diskusi banyak dengan Pak Wijaksono tadi? Karena punya saya itu memang nama saya belum ada lagi di di seruninya Dikti 11. Nah, karena tadi masa maintenance sampai besok hari. Nah, ini terus nih masih bergulir lagi diskusi saya dengan Pak Wijaksono yang memegang seruni pusat. Nah, itu kira-kira tambahan. Jadi Bapak Ibu jangan mandak di tempat Ibu, dikira Bapak Ibu sudah ngisi, dikirim ke operator, operatornya diam. Kalau operatornya diam, ya nggak nyampe-nyampe gitu loh. Nah itu segera perintahkan mungkin pimpinan perguruan tinggi, operatornya segera melihat sisternya lah, matanya tiap hari melihat siapa-siapa yang ngajukan perubahan, disilakan untuk diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi baru sampailah sinkronisasi kepada Pak Dikti lah, siapa yang megang di Dikti, apakah Pak Rija, apakah Pak Iswahyudi. Nah, saya sering Pak ini belum sinkron Pak. Nah nanti kalau sudah dapat kita dianjurkan mensinkron sister itu operatornya ya
hari-hari, jangan diam. Jadi hari-hari. Jadi kawan-kawan sebagai operator itu hari-hari melakukan sinkronisasi sistem. Kenapa? Kalau kita tidak sinkronisasi, maka data kita tidak akan tertarik. Ini pengalaman yang semester kemarin, pengajaran banyak yang ketinggalan. Ada sebagian yang masuk, mengajar 3 mata kuliah, hanya 2 mata kuliah yang masuk, 1 mata kuliah ketinggalan. Nah, karena di pusat ini kerja terus nih. Ini saya barusan juga tadi diskusi dengan Bu Santi seperti itu adanya. Jadi kita tunggu Bapak Ibu besok tanggal 5 berakhir maintenance, mungkin tanggal 6 kita mulai aktivitas lagi untuk sinkronisasi sistem kita. Nah, itu kira-kira Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya, Pak. Jadi untuk KAT atau SK JAP itu harus ada koordinasi antara dosen sama operator. Kemudian untuk ke LD-nya mungkin akan dibantu oleh Pak Rija kami seperti itu. Kemudian ini ada Saudari Dewi Yuniar dari Universitas Ahmad Yani, kami persilahkan. Inci Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini teruntuk buat Bu Rina, Bunda. Saya menanyakan gini, dulu seingat saya tahun 2020 Agustus saya baru lulus S3. Nah, sehingga saya harus menunggu 6 bulan berikutnya 2021 Februari baru mengumpul BKD semester ganjil. Kemudian kami dibayarkan Maret sampai 6 bulan berikutnya. Nah, apakah kasus saya ini termasuk kasus yang normal yang memang diberlakukan pada tahun Januari pada bulan Januari 2003? Karena ada pemberitahuan dari Ibu Rina kemarin di chatnya PNSDPK bahwa pembayaran bulan September sampai Desember 2023 itu dibayar berdasarkan BKD semester genap. Jadi maksudnya kita ngumpul BKD dulu baru dibayar. Gitu ya, Bu ya? Silakan Bu Rina untuk menjelaskan. Betul, Bu. Betul. Nah, yang saya kurang paham ini kata-kata diutangin gitu tuh gimana ya, Bu, untuk kasus yang saya ini? Untuk semester ganjil September, Oktober, November, Desember, apakah sudah ada Bu BKD-nya? Kasus yang kemarin Bu, yang saya kan lulusnya kan Agustus 2020 Bu. Untuk yang mengaktifkan dari Aldiktinya. Kemudian saya harus menunggu 6 bulan berikutnya baru bisa mengajukan BKD. Artinya saya tahun 2021 Februari saya baru ngumpul BKD dan dibayarkan Maret 2021 sampai berikutnya. Nah, artinya kami itu mengumpul BKD dulu baru dibayar. Gitu ya, Bu ya? Dan maksud saya kasus ini adalah kasus yang normal seperti yang akan kita lewati sekarang. Lalu yang saya kurang paham untuk dihutangin untuk kasus saya ini sepertinya tidak ada ya, Bu? Ya, untuk kasus Ibu itu berarti sama dengan yang serdos baru. Nah, yang dihutangi untuk yang serdos lama. Karena yang serdos lama itu hanya dibayar berdasarkan PTJM. Nah, berarti kalau saya mengumpul nanti semester ganjil ini, Bu, berarti saya tuh tidak seperti teman-teman yang lain yang Maret sampai 6 bulan berikutnya itu berarti saya tetap dicairkan ya, Bu? Tidak seperti teman-teman yang lain yang tidak dicairkan, yang katanya dihutangin gitu. Ibu ini kan kasusnya selesainya 2020. Ya kan berarti sudah dibayar di 2021. Nah, perubahan ini kan terjadi di 2023. Bu. Untuk tahun 2022 Ibu termasuk yang dihutangi juga, berarti termasuk serdos lama. Oh gitu ya, Bu. Enggak, maksudnya gini, Bu. Kan sejak BKD
genap BKC ganjil kan saya ngumpulnya kan lulusnya kan Agustus 2020. 20. Lalu saya mengerjakan dulu BKD baru dibayar. Dan iya, itu juga betul. berlaku berikutnya, Bu. Saya ngumpul BKD dulu baru dibayar. Mengumpul lagi baru dibayar gitu ya, Bu ya. Sampai sekarang tahun 2022 saya mengumpul BKD dulu baru dibayar, Bu. Jadi sepertinya tidak seperti Serdos yang lama sebenarnya. Karena saya awalnya startnya itu berbeda dengan Serdos teman-teman yang lama. Tidak, Bu. Rasanya kalau sudah masuk Serdos lama sama semua prosesnya ya, Bu Ida ya. Jadi proses Serdos kita ini di awal-awal itu kita membayar seperti seruni ya. Setelah BKD-nya ada baru kita bayar, tapi rapel itu tahun berapa, rasanya 2010 sampai 2013 atau 14-an gitu ya. Nah, perubahan terjadi pada saat terjadi pergantian koordinator ya. Waktu itu koordinator baru menghendaki dibayar per bulan. Nah, lalu terjadilah sistem yang memakai BKD berjalan dan SPTJM. Jadi Bapak Ibu kemudian mungkin Bapak Ibu ingat ya, kemudian pada tahun 2018 itu terjadi pergantian lagi kepala Erdikti. Nah, makanya di situ waktu itu kepala Erdikti baru mau cepat kita mengumpul BKD di 15 Januari. Saya ingat rasanya di 15 Januari semua dosen sudah diharuskan mengumpulkan BKD karena beliau takut karena sudah menghutangi tadi 4 bulan. Karena September, Oktober, November, Desember itu dibayar tanpa BKD, hanya berdasarkan SPTJM pimpinan PTS. Oleh karena itu beliau minta cepat-cepat dokumen BKD harus dibayarkan di 15 Januari. Nah, jadi kalau Ibu lulus Agustus dibayarkan di 2021 itu memang seperti itu, Bu. Karena peraturan Menteri Keuangannya Ibu itu seperti Serdos baru, itu akan dibayarkan tahun berikutnya. Karena Ibu tidak bisa dibayar di tahun 2020, nama Ibu tidak dianggarkan di tahun anggaran 2020, sehingga tidak bisa dibayar. Karena waktu itu Ibu masih sekolah. Nah, jadi setelah lulus, misalnya ada yang menjadi profesor di tahun 2020 itu juga tidak bisa dibayar di 2020, akan dibayarkan di tahun berikutnya. Jadi di tahun 2021. Jadi kasusnya itu berbeda dengan yang Serdos lama. Tapi setelah itu di 2021 Ibu ngikut ke mekanisme Serdos lama. Pak Inji, Bu. Mudahan saya bisa mengerti. Kalau tidak mengerti bisa ke Erdikti nanti. Inji, siap, Bu. Terima kasih, Bu Rina. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Cica dari Politeknik Muara Teweh rasanya. Kami persilakan Bu Cica. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mohon izin Ibu, hanya ingin memastikan tadi di slide yang Ibu sampaikan di proses pencairan, itu di poin 7 atau 6 tadi kalau tidak salah terkait dengan SBTJM. Mohon arahan dari Ibu, berarti untuk Januari ini apakah kami menunggu sosialisasi dulu dari Seruni atau kami tetap mengupload di aplikasi Sibeken untuk yang SPTJM Januari ini. Itu saja Bu, mohon arahannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini mohon izin Bu Rina saya jawab sendiri. Untuk pertanyaan Bu Cica dari Politeknik Muara Teweh, di sini kami dapat menyampaikan bahwa semua yang ada hubungannya dengan tunjangan sertifikasi dosen itu semuanya harus ke aplikasi. Jadi baik itu SPTJM, apakah itu data, NPWP, dan semacamnya, itu semuanya lewat aplikasi Seruni. Untuk SPTJM perlu kami sampaikan bahwa kita lagi menggunakan Sibeken. Jadi untuk upload BKD-nya itu lewat Sister, dan SPTJM-nya pun kita harus sudah memakai aplikasi Seruni. Untuk masih lebih lanjut, nanti mohon Ibu, Bapak-Bapak, dan
yang peserta di sini atau yang pada kesempatan atau peserta lain, mohon nanti apabila kami insya Allah Bu minggu depan nanti ada sosialisasi khusus, kami akan bagi per wilayah, apakah itu wilayah Kalteng dulu, tapi nanti kita sesuaikan, nanti ada pemberitahuannya untuk minggu depan. Dengan dalam kesempatan yang baik ini kami menginformasikan bahwa untuk minggu depan nanti akan ada sosialisasi secara khusus seperti itu. Jadi kita tunggu aja Bu untuk mekanisme SPTJM-nya seperti apa, terus untuk yang data, input data, NPWP dan rekeningnya seperti apa, kita tunggu aja dari sosialisasi minggu depan tersebut. Terima kasih. Kemudian Ibu Budina dari Stikip PGRI Banjarmasin. Kami persilakan Bu. Ya, terima kasih Bu Haji. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini sebentar. Izin, saya nggak buka kamera, nggak apa-apa ya Bu? Soalnya ini Ya, masih apa-apa. di luar kota Ibu. Nah, Bu Haji, Bu Haji Rina maupun Bu Haji Ida, ini yang ingin kami tanyakan. Ini mungkin jadi pertanyaan semua dosen ya di kampusan kami. Ya kebetulan ini ada beberapa juga yang bersama saya di sini. Terkait yang kami masih bingung terkait utang tadi, Bu. Jadi kami di tahun 2023 ini nanti akan hanya menerima 6 bulan, mengingat 6 bulannya itu kami terutang atau sudah diterima. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah waktu menerima pertama itu artinya itu kita belum bekerja menerima 6 bulan sehingga diakumulasi di tahun 2023 ini bahwa kita sudah, ini yang saya maksudkan kita ini para dosen semuanya yang sudah mendapatkan Serdos itu sudah dibayarkan 6 bulan waktu di awal pertama kali menerima Serdos. Nah itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua Ibu, kalau begitu bagaimana dengan pajak yang sudah kami bayarkan, Ibu? Karena pajak itu terhitungnya bukan per semester, ya. Jadi tidak dihitungkan sesuai dengan BKD, kemudian kita dibayarkan Serdosnya bukan, tetapi terhitung bulan per tahun. Nah, apakah dengan pernyataan bahwa kita terhutang 6 bulan, artinya kita sudah dibayarkan, lalu untuk pajak yang 2023 ini, pajaknya hanya 6 bulan atau pajaknya setahun, Ibu? Sementara tadi ceritanya itu kita itu sudah terhutang 6 bulan. Nah, itu masih bingung Bu Wajirina, mungkin bisa penjelasannya yang terutang ini kami tuh kapan gitu Bu, 6 bulan nih, sehingga diakumulasikan di tahun 2023 seluruh dosen hanya menerima 6 bulan tunjangan sertifikasi dosennya. Gitu kan kalau melihat tadi misalnya tadi Januari Februari akan dibayar di Maret April, kemudian berarti kan hanya 6 bulan saja di tahun 2023 dengan asumsi tadi kami terhutang 6 bulan. Nah, pertanyaannya tadi yang pertama, di 6 bulan yang mana Bu yang kami terhutang? Kemudian bagaimana dengan pajak-pajak yang sudah kami bayarkan? Apakah di pajak itu terhutang juga atau seperti apa Bu? Nah, di tahun 2023 ini pajaknya nanti hanya 6 bulan saja atau pajaknya terhitung setahun? Karena tadi dianggap kita sudah memakai yang 6 bulan. Nah gitu Ibu. Demikian Bu. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida yang jelaskan halaman 2-nya. Nah, di sini agak membingungkan karena tahun anggaran itu berbeda dengan tahun akademik ya Bu. Tahun anggaran itu kan Januari sampai Desember ya. Sedangkan tahun akademik itu mulailah September
sampai Februari, kemudian Maret sampai Agustus. Oleh karena itu, kami harus menyesuaikan agar terjadi konsistensi bayaran ya untuk Serdos ini. Nah, masalah yang terhutang tadi biasanya kan begini ya, Ibu. Nanti tolong Bu Ida ditambahkan kalau ada yang keliru. Pengumpulan BKD itu biasanya kan di akhir, ya, di akhir semester. Nah, sedangkan pada awal yaitu September, Oktober, November, Desember, bukan Ibu tidak bekerja, tapi pengumpulan BKD-nya beda. Kan periodenya belum ada waktu itu. Oleh karena itu kami membayarkan tunjangan sertifikasi dosen Bapak Ibu hanya berdasarkan SPTJM. Nanti BKD-nya baru dilaporkan di Januari atau Februari tahun ini. Begitu juga yang genap. Genap kemarin kan 2022 itu Maret sampai Agustus. Nah, tapi kami sudah membayar Maret, April, Mei, Juni itu dengan SPTJM. Ya beda ya kalau tidak salah. Baru kan nanti Juli atau Agustus baru ditagih lagi laporan BKD-nya. Jadi itu istilahnya yang menghutangi itu, Bu. Jadi kalau masalah pajak saya kira tidak ada masalah karena itu kami sesuaikan dengan tahun anggaran ya. Jadi seperti ini yang jelas. September, Oktober, November, Desember itu kan BKD-nya belum kami tarik. Tapi Bapak Ibu sudah kami bayarkan selama 4 bulan. Nah, sedangkan di lain itu belum dibayarkan. Mereka dibayarkan nanti setelah BKD-nya selesai, BKD-nya oke di bulan Februari, baru dibayar di Maret 2023 setiap bulan. Sedangkan kita karena sudah dibayari tadi, maka sisanya aja akan dibayar di tahun 2023 yaitu Maret itu untuk bulan Januari, April itu untuk bulan Februari. Ganjil 2022-2023. Jadi perbedaannya kemarin kita berani membayar BKD berjalan. Ini BKD berjalan ya, belum selesai BKD-nya. Tapi kalau seruni harus sudah selesai dulu BKD-nya baru dibayar. Mungkin begitu Bu Dina. Mohon maaf Ibu, masih agak bingung. Izin Bu, terhutangnya itu di mana Bu? Pertanyaannya tuh. Karena kan kita walaupun perbedaannya antara tahun anggaran Januari, tahun kalender Januari Desember, sementara tahun akademik itu September, Februari, Maret, Agustus, tapi kan dalam kenyataannya kita setiap tahun tetap menerima 12 kali, Bu. Iya. Nah, lalu yang kami kelebihan 6 bulan itu artinya yang sudah dibayarkan itu yang di mana, Bu? Yang di bulan di sini apa? yang jelas aja dulu yang September, Bu. September, Oktober, November 2022 itu kan PKD-nya belum ditarik, Bu. September belum diperiksa. Oh iya, September, Oktober, November, Desember. Kalau kita jual beli di pasar, istilahnya barangnya belum kami ambil. Itu uang sudah kami kasih. September untuk ganjil, Bu. September, Oktober, November, Desember. Itu kan BKD-nya nanti akan dibuka di Januari dan Februari 2023. Ya. Nah, harusnya kami membayar BKD semester ganjil ini di bulan Maret dan seterusnya. Maret. Kemudian yang di 2023 nanti, Bu? Nah, 2023 itu nanti yang genap. Ya, genap. 2023 itu kan Maret. Ya. Iya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. 6 bulan, iya. Itu akan dibayarkan di September. Begitu selesai BKD-nya, langsung dibayar itu, Bu. September, cuma karena tahun anggaran kita tadi berbeda dengan tahun akademik, maka itu hanya dibayar 4 bulan.
Jadi Maret itu untuk September, April itu untuk Oktober, Mei untuk November, Juni untuk Desember. Juli, Agustusnya akan dibayar di Januari dan Februari 2024. Karena jadi di 2023 itu kita hanya menerima 6 bulan gitu, Bu? Hanya menerima 2 bulan, ya, sisa. Sisa yang ganjil ini kan, Bu? Iya. Ganjil ini kan Januari dan Februari 2023 kan, yang September sampai Desember sudah dibayar. Nah, itu akan kami bayar di Maret dan April 2023. Ya kan? Iya. Kemudian yang genap itu hanya dibayar 4 bulan. Di September, begitu selesai BKD-nya sampai Agustus tadi kan, biasa terakhir bulan Agustus tarik BKD-nya, itu dibayar di September, Oktober, November, Desember. Akan tapi karena ada tadi perbedaan antara tahun anggaran dengan tahun akademik, nah, makanya tadi dibayar hanya 4 bulan. 2 bulan berikutnya akan di Januari dan Februari 2024 di tahun anggaran berikutnya. Jadi di setiap tahun anggaran berikutnya itu kita hanya menerima 6 bulan gitu ya, Bu ya? Enggak. Tahun 2024 insya Allah akan sudah mulai normal, Bu. Normalnya itu, maksudnya normalnya itu akan gimana? Dibayar Bu? setiap bulan. Ya, akan dibayar setiap bulan. Jadi nanti ini siklusnya karena perubahan aja ini di 2023 ini ada kekosongan sekitar 6 bulan tidak dibayar. Akan tetapi di 2024 itu tidak mengurangi hak Bapak Ibu untuk menerima tunjangan profesi dosen. Nah, karena tadi siklusnya sudah selaras, siklus kita sudah selaras dengan Seruni. Enggak, Bu. Jadi berarti kan di 2023 tadi kita akan hanya menerima 6 bulan gitu ya, Bu ya. Nah. Kemudian di 2024 akan selaras. Akan selaras ini dengan Seruni artinya bulan kalender akan sama dengan bulannya bulannya akademik gitu kan, Bu. Nah, tetapi kan berarti di 2023 enggak. gitu. Tahun akademik tidak akan sama, Bu, dengan tahun anggaran. Oleh karena itu masih akan tersisa 2 bulan. Setiap tahun tahunnya akademik tidak akan sama dengan tahun anggaran ya. Jadi siklusnya seperti itu tadi, Bu. Sisa akan dibayar di bulan tahun berikutnya. Seperti hanya begini. Tadi sisa BKD semester gaji dibayar di tahun berikutnya. 2023 begitu juga ya. seterusnya. Tapi tidak akan terjadi kekosongan lagi di tahun 2024. Tidak akan terjadi kekosongan maksudnya yang 6 bulan ini gitu kan, Bu? Iya, ini kan karena tadi kita sudah terlanjur membayar berdasarkan BKD berjalan. Sehingga begitu kita menyelaraskan dengan Seruni, terjadilah kekosongan pembayaran sekitar 6 bulan. Ini masih yang jadi pertanyaan ini, Bu. Kekosongan 6 bulan ini itu hak dosen kah atau bagaimana nih, Bu? Masih bingung kami, Bu Ai. Yang dimaksud kekurangan 6 bulan ini. Boleh saya yang jawab? Iya, boleh. Silakan. Jadi begini, Bu Dina, karena perubahan sistem sehingga yang sudah kita bayar sekian bulan ini terus-menerus dengan menggunakan SPTJM ini berubah sistem. Kita menggunakan atau Seruni mengharuskan kita menggunakan LKD ya, BKD kita. Nah, jadi kesimpulannya betul tadi bahwa tahun 2023 nanti tidak per bulan atau tidak cukup 12 bulan kita menerima ansih 2023. Bayarannya gantinya mana? Gantinya nanti di ujung, di akhir. Katakanlah ketika Ibu Dina nanti pensiun di usia 65 dan Ibu Dina mengajar pas jamnya, bulannya itu, kalendernya itu pas kalender akademiknya, maka kami yang harus membayar 6 bulannya, meskipun Ibu Dina sudah pensiun, tetapi Ibu kan masih BKD-nya belum terbayar kan? Seperti itu, Bu. Misalkan. Ya, misalkan jadi paham. Ya, jadi
kan kesimpulannya gini, mohon maaf Pak Akbar, Bu Ajrina, kesimpulannya bahwa di tahun 2023 itu semua dosen hanya akan yang tersertifikasi hanya akan menerima 6 bulan, gitu kan Pak ya? Yes. Nah, yes. Nah, nanti setelah di 2024 baru normal 12 bulan gitu? Ya. Nah, ini jadi statement itu yang mau saya ini kan Pak, supaya nanti kita sepakat semuanya bahwa yang sisa 6 bulan ini akan dibayarkan di akhir masa pensiun jika waktunya bersesuaian dengan tahun akademik. Iya. Betul. Bukan seperti itu, Bu. Itu maksudnya, maksud Pak Akbar tadi hanya mencontohkan jika Ibu Dina mungkin pensiun di sesuai dengan tahun akademik itu kan ya? Tadi karena ada perbedaan ya antara tahun akademik dan tahun anggaran. Misalnya hanya 4 Bu Dina tahu sudah pensiun gitu kan? Apakah yang 4 bulan ini akan kita bayarkan? Karena tadi Seruni itu kan membayarnya berdasarkan BKD yang sudah selesai. Iya. Nah, itu nanti masih kita rundingkan dengan Direktorat Sumber Daya. Apakah karena dokumennya sebenarnya sudah ada kan? Iya. Di input di Sister. Kalau memang menurut Direktorat Sumber Daya bisa dibayarkan, kami akan bayar selama 4 bulan. Kemarin begitu penjelasannya dari Biro Keuangan. Jadi seandainya ada yang pensiun meninggal di pertengahan bulan, itu akan kami rundingkan lagi ke Direktorat Sumber Daya. Ya, betul Bu. Jadi memang masalah ini saya sudah ungkap di rapat koordinasi di Jakarta. Ketika itu saya beri 2 pilihan alternatif. Jadi seperti kita membayarnya pakai SPP itu dibayar per bulan meskipun belum LKD-nya masuk, kan jelas dosen kita sudah bekerja nih. Iya. Atau dengan sistem Seruni yang nanti negara berutang. Ketika dosen itu selesai menyelesaikan BKD-nya, terus masuk usia pensiun, itu kan hak dosen dong. Nah, ini 2 pilihan nih, saya kasih gitu di Jakarta. Nah, pengembang aplikasi Seruni tetap pada posisinya hari ini, ya sudah kita ikuti aja, karena itu berlaku secara nasional. Ya, jadi, Pak. Jadi tadi Bu yang tahun 2020 semua dosen hanya mendapat 6 bulan kan? Ya, nah 6 itu bulan, 6 bulannya sudah dibayar Bu. 4-nya. 6 Pak, 6 bulan. Iya. Oke, saya kasih itu ya. Iya. Iya. Sudah. Ya, enggak. Ya, Januari, Februari 2023 itu kan untuk di Maret April dibayarkan. Iya, Nah, kemudian Maret April tadi kita membayar yang sisa ganjil. Januari, kan? Februari, ya. Nah, kemudian 4 bulannya kan sudah dibayar, September sampai Desember sudah dibayar. Ya. Nah, kemudian untuk nanti apa yang Mei, Juni, Juli, Agustus akan dibayar di September, Oktober, November, Desember gitu kan ya Bu ya? Itu untuk yang 2023 kan tadi catat gitu ininya. September sampai Desember 2023 itu untuk BKD genap. Semester genap. Iya. 2023. Ya. Hanya dibayar 4 bulan, sisanya nanti 2 bulan lagi dibayarkan di Maret April 2024 gitu seterusnya. Iya. Januari Februari Bu untuk genap. Oh iya, Januari Februari. Genap. Ya, untuk genap 2023 bukan 2020 iya. Genap ya, 2022-2023 ya, akan genap dibayar 2023 itu sisanya dibayar di Januari dan Februari 2024. Iya. Lalu akhirnya mengikut aja belakangnya kan? Nah, terusnya nanti 2024 kita ngikut aja seterusnya. Setiap bulan akan kita bayar. Ya, terima kasih. Artinya kita semua menyadari bahwa untuk 2023 semua dosen akan menerima 6 bulan gitu Bu. Maksud ulun tuh. Nah. Ya, jangan sampai nanti jangan sampai nanti di Desember itu karena 6 bulannya sudah terbayar duluan.
Ya kan Bu? Di Januari dan Februari 2023 itu kita sudah bayar Bapak Ibu untuk genap 2022, 6 bulannya langsung kemarin. Nah, kemudian untuk yang Mei sampai Agustus kita juga sudah bayar berdasarkan SPTJM. Jadi untuk Maret April kita hanya bayar yang sisanya dia tadi kan yang Januari Februari 2023 itu dibayar di Maret dan April. Nah, sedangkan Mei dan sampai Agustus itu kita sudah bayar hanya berdasarkan SPTJM. Padahal BKD-nya berbeda. Itu tadi yang dimaksud oleh Pak Kepala kita menghutangi. Artinya uangnya belum kita tarik. Ya, iya Bu. Jadi paham ya Saudara Budina ya. Jadi BKD-nya kan hanya kita tarik nanti di bulan Februari. Nah, kalau menurut Seruni BKD-nya ada dulu baru dibayar. Tapi kalau kita kemarin hanya berdasarkan istilahnya BKD berjalan gitu ya. BKD-nya belum ada, tapi bukan berarti Ibu tidak bekerja, Ibu sudah bekerja, cuma laporannya aja yang belum kita tarik. Iya. Karena biasanya laporan itu kan di akhir ya, akhir semester. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Pak Akbar juga terima kasih. Bagaimana Bu Rina dan Pak Akbar, apakah kita masih menerima pertanyaan dari dosen? Ada berapa lagi Bu yang bertanya? Ada dua. Oke, kalau dua silakan. Silakan Ibu Herlina. Selamat siang. Dari Unkrip. Ya, saya Bu Herlina dari Universitas Kristen Palangkaraya. Saya mau menanyakan adanya kekosongan yang 6 bulan itu. Apa sebabnya terjadi kekosongan 6 bulan? Dan yang kami tahu sebelumnya memang kami pembayaran itu memang setelah pelaksanaan gitu. Jadi setelah LKD itu dilaporkan baru diterima gitu. Nah, memang sedikit terjadi perubahan, tapi yang apakah memang yang dibayarkan itu Bu Ida, mohon maaf Bu Ida, apakah dan Ibu Rina, lama nggak ketemu sama Ibu Ida, apakah itu yang pembayarannya tetap 12 bulan atau hanya pembayarannya 6 kali gitu Bu? Ya Bu ya. Oke, itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Kepala untuk menjelaskan hal ini. Ibu Herlina ya dari Unkrip mungkin bisa dicermati lagi yang di share screen ini ya Bu ya. Nah, terjadi kekosongan ini karena kita beralih ke sistem baru yaitu memakai aplikasi Seruni. Ya, nah, aplikasi Seruni membayarkan tunjangan Serdos berdasarkan BKD yang sudah selesai. Ya. BKD yang sudah selesai biasanya ditarik di akhir semester, baik itu genap maupun ganjil. Sedangkan sistem lama itu dibayar edikti berdasarkan BKD berjalan. Misalnya walaupun BKD-nya belum ada, kami sudah membayarkan hanya berdasarkan SPTJM. Makanya sering kan ribut Bu Ida SPTJM. SPTJM itu adalah keberanian dari Pak Kepala membayar tunjangan Serdos Bapak Ibu hanya berdasarkan SPTJM. Sedangkan BKD-nya belum ada. Contohnya, untuk semester ganjil ini, Bapak Ibu, Bu Herlina juga kan belum mengumpul BKD, Bu. Ya kan? Untuk semester ganjil, semester 2022 tadi, September, Oktober, November, Desember. Itu BKD-nya biasanya dikumpul bulan apa, Bu? Februari kan? Nah,
Kami kemarin sudah membayar, hanya berdasarkan SPTJM. Karena tadi yang ditanyakan Bu Dina itu tahun anggaran berbeda dengan tahun akademik. Ya, oleh karena itu terjadilah kekosongan pembayaran selama 6 bulan ini. Karena Seruni, ini yang telah kami share screen, sekali lagi saya ulang, Januari dan Februari 2023 itu untuk pembayaran BKD semester genap 2022. Semester genap 2022 adalah bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2022. Dan itu sudah kami bayarkan ke 6 bulannya. Sehingga jadwal pembayaran di bulan Januari dan Februari 2023 itu tidak ada lagi. Kalau kami membayar lagi, Bapak Ibu berpotensi mengembalikan ke kas negara beserta pajaknya karena terjadi double funding. Ibu 2 kali dibayar BKD semester genapnya. Nah, kemudian selanjutnya Maret sampai Agustus 2023 itu untuk pembayaran BKD semester ganjil 2022. Ganjil 2022 adalah bulan September, Oktober, November, Desember 2022 sampai Januari, Februari 2023. Bapak Ibu sudah dibayar selama 4 bulan. September, November, Desember 2022 hanya berdasarkan SPTJM. BKD-nya akan kami tarik di bulan Februari. Nah, jadi ini pun menyebabkan, oleh karena itu sisanya yang Januari Februari akan kami bayar di Maret dan April 2023. Yang 4 bulannya tidak kami bayar karena sudah dibayar hanya berdasarkan SPTJM. Jadi Bapak Ibu menerima lebih dulu. Kalau Seruni itu belakangan, BKD dulu baru bayar. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kekosongan pembayaran selama 6 bulan. Demikian Bu Herlina. Bu Herlina. Silakan juga Bapak Ibu lainnya yang mungkin bisa mencerna. Jadi mungkin lengkapnya itu Bu, lengkapnya 12 bulan itu masuk nanti di 2024 gitu ya? Insya Allah Bu, 2024 kita sudah normal kembali. Akan dibayar tiap bulan. 2023 ini karena terjadi masa transisi sehingga terjadi perubahan. Untuk bagaimana Bu Herlina sebelum kita beralih kepada Ibu Hartini dari Politeknik Muara Teweh? Jadi kekosongan 6 bulan di 2023 itu bukan berarti hak ibu tidak dibayar, tapi hak ibu sudah dibayar duluan malah. Ya, jadi perubahan ke aplikasi Seruni ini sebenarnya tidak mengurangi sedikit pun dari hak Bapak Ibu untuk menerima tunjangan sertifikasi dosen. Nah, kekosongan 6 bulan ini karena Bapak Ibu sudah dibayar duluan berdasarkan BKD berjalan, bukan berdasarkan BKD yang sudah selesai. Beralih, mohon izin Ibu Dina dan Pak Akbar, kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Ibu Hartini dari Politeknik Muara Teweh. Kepada Ibu Hartini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Akbar, Bu Rina, dan Bu Ida, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya hanya ingin memastikan saja pemahaman saya bahwa pembayaran Serdos di bulan Maret sampai dengan Agustus 2002 itu adalah dasarnya
BKD ganjil 2022 yang kita kumpulkan LKD-nya di bulan Februari 2022. Sedangkan untuk pembayaran September sampai dengan Desember ini tadi, pemahaman saya, mohon maaf Ibu, pemahaman saya itu adalah dasarnya BKD semester genap yang kita kumpulkan di bulan Agustus 2022. Begitu Ibu. Jadi yang bulan September sampai Desember ini pemahaman saya Bu lah, mohon maaf kalau salah, itu adalah bukan pembayaran untuk ganjil gitu, tapi untuk ganjil 2023, tapi masih pembayaran untuk genap 2022 gitu. Mohon maaf itu aja Bu, saya mungkin salah pemahaman atau bagaimana, itu yang mengganjal di saya gitu. Mungkin itu aja, terima kasih atas kesempatannya pada Pak Akbar, Bu Rini, Bu Ida, mungkin ada salah dari saya, pemahaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu dari Muara TW, pembayaran 2022 itu berbeda dengan 2023. Karena 2023 kita sudah menggunakan seruni tadi dengan mekanisme pembayaran seperti yang telah kami tayangkan di ini di layar ya. Jadi Ibu tadi mengatakan Maret Agustus 2023 ya. Maret Agustus 2023. 2022 Ibu. Maksudnya gini, yang Ibu bilang kita BKD genap kita sudah dibayarkan 6 bulan di Maret sampai Agustus. Itu pemahaman saya, pembayaran BKD bulan Maret sampai dengan Agustus 2022 itu dasarnya adalah BKD ganjil 2022 yang kita kumpulkan LKD-nya pada bulan Februari 2022 gitu. Nah, kemudian pembayaran Sirdos bulan September sampai dengan Desember ini tadi itu adalah dasarnya BKD yang kita kumpulkan pada saat bulan Agustus 2022 kemarin begitu Ibu. Jadi untuk pembayaran ganjil 2023 itu kami harus hitungan pemahaman saya itu nanti akan kami terima mulai bulan Maret gitu, bulan Maret 2023. Seperti itu pemahaman saya. Ibu mohon maaf. Tadi saya bilang pembayaran 2022 harus kita garis bawahi itu berbeda dengan 2023 ya. Nah, di BKD Maret sampai Agustus 2022 itu sudah kita bayar, mungkin ini Ibu Ida yang lebih tahu ini. Bukan berdasarkan ganjil, Bu. Kita tetap bayar berdasarkan genap, itu tahun 2022. Tapi kemarin kita membayarnya berdasarkan BKD berjalan. Ya, bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 itu kita bayar berdasarkan SPTJ. BKD-nya sedang berjalan. Karena BKD genap itu baru kita tarik di Juli dan Agustus, ya. Nah, begitu juga dengan September sampai Desember 2022. Itu kan di BKD-nya Ibu belum buat. Tapi kita sudah bayar. Ya. Karena kami menyesuaikan dengan tahun anggaran. Desember ini harus habis. Ya. Oleh karena itu kami membayar BKD. Ganjil September sampai Desember itu hanya berdasarkan SPTJM. BKD-nya akan kami tarik di Januari atau Februari 2023. Dan itu akan dibayar di Maret dan April 2023. Paham ya Ibu? Jadi 2022 itu kita bedakan Bu dengan 2023 ya. 2022 kita membayar berdasarkan BKD berjalan. BKD-nya belum selesai, kita berani membayar hanya berdasarkan SPTJM. Nah, untuk 2023 kita mengikuti seruni
itu tidak boleh lagi berdasarkan BKD berjalan, tetapi BKD-nya harus selesai dulu baru dibayar. Jadi untuk tahun 2022 kita membayar berdasarkan BKD berjalan, Maret, Agustus itu berdasarkan BKD genap. September, Desember berdasarkan BKD ganjil. Untuk tahun 2022. Oke, Ibu? Oke, terima kasih Bu. Mungkin mohon maaf karena pemahaman saya selama ini kan kami terima Sirdos itu kan setelah kami melaporkan BKD begitu Bu, meskipun ada SPTJM. Seperti itu Bu pemahaman kami. Mohon maaf Bu apabila pemahaman kami ada yang salah. Jadi Terima kasih BKD-nya atas itu, penjelasannya. Bapak Ibu mungkin masih ingat BKD-nya itu ditarik biasanya di akhir semester. Nah, setelah Prop Udi kemarin itu dimajukan 2 bulan. Ya, yang seharusnya mungkin Februari, di Januari sudah kami tarik waktu itu kan 15 Januari. Sejak 2018 itu terjadi perubahan lagi kan. Nah, untuk semester ganjil yang September juga ini yang 2022. Bapak Ibu kan belum lapor BKD-nya. Nanti di Januari Februari baru lapor BKD-nya. Nah, padahal kami sudah bayar di September sampai Desember, itu hanya berdasarkan SPTJM. Dulu waktu si beken juga seperti itu. Waktu Bapak Ibu mengupload di Sidang. Bagaimana Ibu Rina dan Pak Kepala, apakah kita akan menerima 2 pertanyaan lagi atau kita gimana Ibu, Bapak? Asar, Bu Ida mungkin. Asar. Iya, yang 2-nya silahkan di WA aja ke Bu Ida, nanti kita jawab. Ibu Rina atau ke Pak Akbar mungkin. Rina Iskandar sama dari Abdul Aziz ya. Iya. Berarti... Oke, saya kira sebelum kita tutup, saya cuma ingin mengulangi untuk menegaskan kembali bahwa sistem atau permintaan atau keharusan dengan aplikasi Seruni ini kita seakan-akan ke tahun 2017. Jadi inilah dampak yang terjadi karena berlakunya aturan baru. Selama 3 tahun terakhir, kurang lebih 4 tahun terakhir ini kita lancar-lancar saja. Kami mintakan anggarannya diberi. Kami bayar dengan berani, ya dikatakan memang berani karena Bapak Ibu belum melaporkan LKD-nya, kami sudah berani kan dengan asumsi bahwa dengan perjanjian mutlak dari pimpinan, maka BKD-nya pasti akan dipenuhi. Nah, jadi balik lagi bahwa pemahaman Ibu tadi memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh aplikasi Seruni, bahwa disyaratkan sekarang harus 6 bulan itu dari kita lewati, barulah anggaran bisa kami cairkan untuk pembayaran Serdosnya. Nah, yang di belakangan ini atau 3-4 tahun terakhir ini adalah semester jalan kita bayar setiap bulan. Nah, dengan itulah yang dimaksud di awal tadi bahwa menurut Seruni maka kita mengutangi, yaitu kita mengutangi sebenarnya karena Serdos itu kan bulan pertanggungjawabannya, bukan per bulan. Itu yang diinginkan aplikasi Seruni. Nah, jadi dampaknya di kami sekarang, anggaran Serdos untuk tahun 2020 tentu akan tidak sama dengan tahun 2022. Jumlah total biaya yang disiapkan oleh pemerintah untuk wilayah 11. Nah, untuk tahun 2024 nanti sudah baru full 12 bulan. Itu kira-kira. Karena itu saya mohon maaf dan mohon kesabarannya. Silakan Bapak dan Ibu memanage sendiri karena
itulah perubahan sistem sehingga kami tidak bisa lagi menggunakan sistem yang sudah kita jalankan bersama. Seperti itu. Jadi demikian, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami kondisi ini, karena ibaratnya kalau kita arisan, kita sudah terima di awal. Ya, kita sudah terima di awal, beda dengan kalau teman-teman yang menerima arisannya di akhir periode, maka akan mendapatkan akumulasi selama satu periode. Kalau kita 6 bulan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Kalau ada hal-hal teknis nanti kita akan lebih dalami setelah proses maintenance selesai dan kita akan masuk ke dalam penggunaan aplikasi ini secara efektif. Insya Allah mudah-mudahan lancar dan kedepannya semua laporan kita baik perencanaan BKD sampai kepada laporan BKD kita bisa kita penuhi dengan baik dan tepat waktu. Demikian saya kembalikan ke Ibu Ida. Terima kasih kepada Pak Kepala, Bapak Dr. Muhammad Akbar, dan kepada Ibu Kabak Umum, Ibu Haja Rinawati Agustini yang telah menjelaskan secara transparan khususnya mengenai mekanisme pencairan Serdos untuk tahun 2023. Dan kepada Bapak dan Ibu peserta Serdos yang hadir di sini untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan untuk tahun 2024 nanti seperti kata Pak Akbar tadi, pencairan Serdos kita dapat berjalan dengan lancar dan normal kembali. Demikian untuk Zoom kita pada hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Untuk selanjutnya apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang langsung menghubungi kepada Ibu Rina dan kepada Pak Kepala. Demikian atas kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina dan Pak Akbar yang telah menjelaskan mengenai hal ini. Dan tutup acara ini sebagai moderator dan kami akhiri acara ini dan kami serahkan kembali kepada Ibu MC, kepada Ibu Kiki kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Diati SS selaku moderator yang sudah memandu pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian selesai pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 11, Kabak Umum, Moderator, dan Bapak Ibu hadirin undangan PIKON banggakan. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.